tema kita hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya anjurkan kita membacanya dalam satu paragraf minimal. Saya baca mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Yohanes 15 ayat 11 sampai 17. Saya baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan pada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, demikian firman Tuhan kita. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes ini Injil yang sangat disukai oleh salah seorang tokoh yang dibalik berdirinya Trinitas ini. Ya, STT Trinitas ini sebenarnya dalam bahasa populernya. Kalau Trinity itu versi Inggrisnya itu. Nggak tahu kalau mau nanti jadi go internasional sekolah ini. Ya, boleh juga ya. Kenapa tidak? Nah, Injil Yohanes ini memang membidik kisah perjalanan dari Yesus Kristus dengan perspektif yang berbeda. Dimulai dari kekekalan. Ya, makanya kita ingat pada mulanya sudah ada firman. Dimulai dari kekekalan. Tapi kekekalan itu tidak mengambang, membuat kita hanya memikirkan soal sorgawi atau kekekalan. Kenapa? Karena dia yang sudah ada sejak kekal itu adalah dia yang hadir menjadi salah seorang dari antara kita. Jadi bagaimana dua perspektif ini bertemu di dalam kehidupan gereja? Ini sebuah tantangan yang sangat besar. Karena itu saya bersyukur hari ini dalam wisuda dari para calon sarjana ya, yang sebentar lagi akan dilakukan, kita kembali mengunjungi tema ini. Bahwa di balik Injil yang sangat sederhana ini, kalau bicara soal bahasanya, sederhananya bukan main. Kalau orang mau belajar bahasa Yunani, inilah salah satu Injil yang dipakai. Karena kata-katanya diulang-ulang, itu saja kelihatannya. Tetapi di balik kesederhanaan itu ada kedalaman. Dan kedalaman itu yang membuat kita mengerti, kalau kita bicara tentang tema dipilih, kemudian diutus, itu rupanya adalah tema yang menyangkut Allah sendiri. Menyangkut Allah Tritunggal. Ya, next, itu tadi bacaan mengenai temanya sudah kita baca. Dalam Injil ini sangat terasa yang disebut dengan Missio Dei, misi Allah. Ternyata di dalam diri Allah sendiri itu ada proses peristiwa pengutusan. Dan kita tentu ingat ya, salah satu ayat yang paling terkenal yang semua orang Kristen harus tahu. Kalau tidak tahu rasanya tidak qualified jadi Kristen itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Ia mengutus anaknya yang tunggal itu. Tujuannya apa? Supaya semua yang percaya padanya tidak binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita bicara soal pengutusan, soal misi, itu tidak dimulai dari bumi ini. Itu sudah dimulai dari surga. Itu sudah dimulai karena Allah mengasihi dunia ini. Dan mengasihi dunia yang memang menolak Dia. Nah, saya sengaja menggunakan ilustrasi ini. Di dalam Injil Yohanes, kalau disebut kosmos, itu kosmos dalam arti negatif. Kosmos yang tidak sejalan dengan Tuhan. Kosmos yang meskipun mengenal Tuhan, berlagak tidak mau tahu tentang Tuhan. Bukankah ini masih benar tentang kosmos kita sampai detik ini? Ya, banyak hal terjadi di dunia kita. Kalau saya boleh rangkum, itu menampakkan sebenarnya pemberontakan yang belum pernah selesai dari dunia ini terhadap Allah kita. Jadi kalau ada kejahatan, ada bermacam-macam penipuan, ada bermacam-macam pemalsuan, saya selalu katakan kepada pembaca Alkitab, tidak ada lagi yang baru di bawah matahari. Kenapa? Karena itu adalah sikap dasar dari kosmos. Sampai kapanpun dia akan berontak terus. Tidak mau diatur oleh Allah itu sendiri. Itu dia. Jadi jangan cari penyakit dunia ini cuma pada analisis-analisis sosiologis. Itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya yang paling dasar adalah Tuhan itu sendiri yang mau ditolak. Nah, ini dia. Saya tidak peduli itu Indonesia kah? Atau Amerika Serikat kah? Ya, di tempat-tempat yang paling maju dan paling rapi pun, di situ intinya adalah bahwa kosmos ini menolak Tuhan. Hanya versinya ada versi kasar dan versi halus. Itu aja bedanya. Kan begitu. Nah, untuk itulah makanya Injil Yohanes ini betul-betul menjadi inspirasi bagi kita. Kenapa? Karena dunia yang seperti inilah yang Tuhan cintai. Dunia seperti inilah yang akan menjadi dunia yang kita hadapi. Ini saya bicara untuk para wisudawan dan si wisudawati. Dunia seperti inilah yang terbuka di depan kita dan menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil sebagai kabar baik. Nah itu, saya selalu mengatakan betapa sayangnya kalau gereja tidak ingat lagi Injil. Injil intinya apa? Kabar baik yang betul-betul baik. Di tengah-tengah dunia kita yang tidak pernah habis-habisnya didera oleh kabar buruk. Sebentar adalah orang korupsi di sebelah sana, sebentar adalah orang gantung diri, macam-macam. Baru-baru ini kami mengadakan Pekan Alkitab di Tobelo. Saya kaget ketika pulang, teman dalam tim mengatakan, kemarin Pak Anwar Chen baru saja memberi satu seminar tentang Alkitab. Tahu-tahu besoknya ada mahasiswi gantung diri. Ini kalau kalimat seperti itu kan kalau tidak ada konteks, itu apa artinya? Gagal Bapak, Bapak gagal. Padahal itu kan urusan yang terpisah ya. Dia mungkin punya pergumulan yang sangat hebat. Dia berkesempatan menjadi peserta, ada tanda tangannya di situ. Tapi ternyata pulang dia tidak menerima apa-apa. Adalah juga tanggung jawab saya kan gitu. Tapi itulah dunia di mana banyak sekali yang masih terluka. Dan dalam dunia seperti inilah Tuhan peduli untuk datang, untuk hadir sebagai bagian dan untuk terus memberdayakan kita sahabat-sahabatnya untuk turut dalam misi pemulihan itu. Saya percaya berita Injil adalah berita paling dahsyat yang akan terus perlu diperdengarkan sampai kapanpun. Ya, kalau dunia ini membanggakan bahwa dia sudah mencapai ini dan itu, saya sampai sekarang sudah sampai hampir bosan ya. Karena di mana saya hadir dalam forum-forum di nasional maupun internasional, percakapannya adalah AI itu mau membawa kita kemana?
artificial intelligence. Bisakah nanti firman Tuhan disampaikan oleh artificial intelligence? Coba kalau sampai khotbah hari ini disampaikan oleh artificial intelligence, itu masih firman Tuhan atau bukan? Sampai bosan saya karena itu percakapan top saat ini. Tetapi di balik percakapan itu sebenarnya ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau mengatakan kepada kita, nampaknya dunia kita sedang berlari sangat cepat ke segala arah, tapi sedang mengalami suatu disorientasi yang sangat mendasar. Orang tidak tahu lagi mau cari apa. Dan lebih penting lagi, orang tidak tahu lagi mau cari siapa. Disinilah saya percaya, asal kita sungguh-sungguh percaya. Jujur saya katakan, banyak gereja sudah tidak percaya. Mulutnya percaya tapi kurang yakin dia akan kekuatan dari Injil itu. Saya ambil sebuah contoh. Saya pernah berada di Jerman untuk satu pertemuan misi. Ini tidak bermaksud menghakimi ya, tidak bermaksud. Saya heran ada pendeta khotbah nggak pakai Alkitab. Dia pakai cuplikan dari sebuah roman. Memang ya penulisnya terkenal, Charles Dickens. Kemudian disambung dengan cuplikan dari koran. Saya tunggu-tunggu. Oh boleh juga lah ya, bisa juga pendekatan begitu kan. Menyoroti konteks dulu. Kemudian, nah firman Tuhan mengatakan ini. Sampai terakhir tidak ada satu kalimat pun dari Alkitab. Lalu bagaimana kita mau mengatakan itulah firman Tuhan? Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dan saya meragukan pendidikan teologinya. Ini konteksnya kan memang begitu. Sama-sama kampus teologi. Teologi kita tahu dari kata theos dan logos. Ketika theos, Allah sendiri, tidak lagi menjadi fokus, apakah teologi masih sah menjadi teologi? Ini pertanyaan yang sangat serius. Bertepatan saya dengan almarhum pernah sama-sama berada di salah satu universitas terkenal di dunia ini, Cambridge University. Ya, pernah ngobrol-ngobrol, cerita sana sini, bertemu dengan orang-orang pintar, menghadapi konteks kampus yang amat berbeda. Di situ saya mengerti, ternyata teologi sudah direduksi menjadi urusan rasional. Dosen di sini kalau ateis boleh ngajar enggak? Saya tanya dulu lah. Siapa tahu ada yang berani ngaku ateis. Di sana tidak masalah. Serius saya mengatakan ini, tidak masalah. Yang penting dia menguasai bidangnya. Dia bisa menjadi seorang yang mengkaji tentang filsafat keagamaan. Tanpa harus percaya Alkitab, percaya Tuhan sama sekali. Itulah konteksnya. Tetapi kalau urusan rajin tulis artikel, hebat. Suatu hari teman saya bertanya kepada saya, Chen, kau masih mau pulang ke Indonesia? Katanya. Kenapa rupanya? Rupanya beberapa hari sebelumnya Indonesia lagi masuk berita. Dan ibu bapak tahu kalau Indonesia masuk berita artinya berita baik atau berita buruk. Silakan diputuskan sendiri. Ada orang ikat kepala bawa golok gitu ya. Saya jawab tenang aja. Loh, kenapa harus takut saya pulang ke Indonesia? Itu ratusan juta manusia hidup di sana, bisa kok saya bilang. Dan gereja harus hadir di sana dengan Injil. Jadi bagi saya, sorry ya, negaramu itu bukan pilihan saya bilang. Untuk sekolah saya mau, tapi untuk tinggal dan melayani, sorry.
Di sini terlalu banyak yang dimasak, tapi terlalu sedikit yang makan. Itu istilah saya. Ya kan? Oh, terbitkan artikel Vetus Testamentum, Novum Testamentum. Oh, itu top. Ya, kalau bisa sampai jurnal begitu itu, wah, Himalaya. Habis itu siapa yang baca? Saya bilang, paling orang-orang seperti saya. Kalau di total mungkin 200 orang lah di seluruh dunia. Mungkin begitu. Di luar itu gak ada yang baca. Sorry, saya tidak menafikan pentingnya pengejaran pencapaian akademis. Tidak. Tapi izinkan saya dengan jujur menilai. Saya anggap sistem pendidikan kita sebenarnya membawa kita pada bungkus-bungkusnya. Karena itu saya bersyukur kalau ada pendidikan teologi yang masih ingin mengunjungi hal-hal yang paling mendasar. Soal keterpilihan, ini tema kita. Kita belajar teologi itu, studi teologi itu dimulai dari mana? Tentu ada bermacam-macam alasan. Boleh juga nanti lulusan teologi jadi wartawan, bisa ya? Mudah-mudahan ya bisa juga terjadi. Jangan jadi sampai mengurus pekerjaan-pekerjaan yang tidak termasuk atau bahkan bertentangan dengan panggilan hidupnya. Coba bayangkan kalau sampai lulusan teologi begitu putus asa akhirnya jadi bandar judi online. Coba bayangkan tuh. Tidak terpikirkan oleh saya. Ya, kalau jadi bankir saja pun menurut saya udah agak jauh lah itu, agak jauh. Masa sih lulusan teologi masuknya ke Bank Indonesia, misalnya begitu ya. Tentu kita perlu mencari ruang-ruang itu. Tetapi izinkan saya mengatakan kita mulai dari sebuah keyakinan tentang Missio Dei. Allah telah mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia ini. Dan ketika dia bekerja, dia paling suka bekerja melalui kita-kita ini. Amin. Next. Nah, oleh karena itulah ada sebuah kritik yang perlu kita simak juga. Ini saya baca dari seorang lulusan Cambridge kebetulan, Profesor Donald Carson, yang mengajar di Trinity Evangelical Seminary begitu di Chicago ya. Dia katakan the Christian organization that expands by external accretion that merely apes Christian conduct and witness but is not impelled by life within brings forth dead crystals, not fruit. Ini sedang terjadi secara masif. Izinkan saya mengatakan, ya. Jadi rupanya yang namanya gereja, lembaga pelayanan, kalau dia berekspansi, terutama hanya dari segi-segi apa yang bisa dicapai secara duniawi, tidak menyangkut buah itu tadi ya, konteks kita. Tidak menyangkut bagaimana Injil itu mengubah hidup dan menjadi buah yang dinikmati oleh dunia ini, yang memberkati dunia ini. Maka sebenarnya yang sedang terjadi adalah dia sedang menciptakan kristal-kristal yang mati, bukan buah. Sebagus-bagusnya replika buah itu tidak bisa dimakan, ibu bapak saudara sekalian. Karya seni yang mengagumkan tapi dia tidak bisa dinikmati. Nah, inilah yang membuat kita jadi betul-betul ingat tema kita pada hari ini. Saya melihat jumlah yang akan diwisuda relatif kecil. Bagi saya ini tanda bagus. Bagi banyak yang lain mungkin ini tanda yang kurang menjanjikan. Bagi saya ini tanda bagus. Karena saya tahu ada sekolah yang mewisuda sekali satu angkatan itu sampai 2.000 lebih. Itu Indonesia. Hanya di Indonesia bisa terjadi itu.
Serius ini masalahnya. Lebih bagus kita menyiapkan calon-calon hamba Tuhan. Sebenarnya kalau udah mahasiswa pun sudah hamba Tuhan itu. Kan begitu ya. Orang-orang yang terpanggil untuk mewartakan kabar baik itu dengan setia. Bukan memproduksi sarjana teologi. Dan di era yang kadang-kadang sangat pragmatis ini bisa menggoda institusi pendidikan teologi untuk memproduksi. Maaf, saya gunakan kata memproduksi dengan sengaja. Karena ini adalah terminologi ekonomis ini. Untuk memproduksi, bukan untuk menyiapkan sungguh-sungguh orang yang ingin memberi hidupnya melayani Tuhan. Jadi ya, izinkan saya menyapa wisudawan dan wisudawati. Bersyukurlah sejauh ini yang saya tahu, lembaga pendidikan ini ingin menyiapkan orang-orang yang hatinya dibentuk oleh firman Tuhan, yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, bukan hanya sebagai pendeta. Maaf ya, sekarang ini mau jadi pendeta pun udah setengah mati sulitnya. Waktu dulu saya tamat jadi pendeta, saya beralih ke lembaga Alkitab kan. Itu atas dorongan dari dosen saya, Dr. David Baker. Karena dia pikir, wah kamu punya minat bagus dalam bahasa Ibrani Yunani ini, agak langka, bagaimana saya jodohkan dengan lembaga Alkitab. Sehingga tertundalah rencana saya untuk menjadi pendeta. Tertunda sebentar. Ternyata begitu saya selesai studi seluruhnya, tapi saya tetap melayani di gereja kami. Waktu itu saya dipanggil sinode. Ya, waktu itu saya udah berpikir ya, tidak usah jadi pendeta juga bisa kok melayani. Sah. Kan gitu ya. Pimpinan sinode kami bolak-balik, termasuk melalui yang sekarang sudah jadi profesor, Pak Yansiar Aritonang. Jumpa saya tengah jalan, dia bilang, lapor kau dulu ke Siantar sini, dekat sini nih. Itu pun gak langsung saya terima. Saya renungkan ulang, betul gak mau jadi pendeta ini? Ya, ini kisah nyatanya gitu, bahwa Tuhan bisa bentuk kita dengan cara-cara tertentu untuk melayani dalam berbagai cara. Bisa dalam bentuk misi di daerah, bisa dalam bentuk penerjemahan Alkitab, bisa dalam bentuk pendidikan untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, itu yang saya yakin merupakan sebuah pesan yang mau kita renungkan bersama-sama. Wisudawan, wisudawati di sini disiapkan, bukan hanya jadi pendeta. Sorry to say, kalau saya lihat proses perekrutan pendeta sekarang ini, waduh, ini sudah mengerikan ini pertarungannya. Mengerikan sekali. Ya, semuanya diulur-ulur. Dulu kita prosesnya begitu singkat, sekarang diulur, kalau bisa 5 tahun baru dipendetakan. Pakai istilah magang lah, apalah namanya, asal bukan panggang. Sampai gosong orangnya. Betul, memang begitulah prosesnya. Membingungkan. Betul-betul, izinkan saya mengatakan arah dari pendidikan teologi dan bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berkarya, memikirkan tentang pelayanan, sedang membingungkan. Saya tidak mau tutup-tutupi kenyataan ini. Ya, di banyak kampus teologi, pertanyaannya berubah menjadi soal pekerjaan, bukan soal pelayanan. Doa dan harapan saya, semoga ini masih menjadi perhatian kita. Betul, dalam pelayanan ada unsur pekerjaan, tapi nomor 1 harus ada pelayanan. Karena kalau hanya pekerjaan saja, ya saya kerjakan. Apakah saya ada hati untuk Tuhan atau tidak? Tidak perlu dipersoalkan. Tetapi kalau kita membaca apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes tadi, itu semuanya berpulang
pada satu gagasan yang amat mendasar. Semua yang dia katakan ini menyangkut relasi. Relasi antara murid-murid dengan Tuhannya. Semua yang dikerjakan oleh murid-murid ini, kita jangan pernah lupakan yang kita baca tadi, itu adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia digantung di salib. Semua yang dia katakan ini, dia mau katakan ini dalam konteks relasi dengan diriku. Ini bukan hanya soal tugas, tapi ini soal relasi yang hidup. Kalau kita sedikit agak ke belakang sedikit, relasi yang hidup dengan pokok anggur itu, di mana kita adalah carang-carangnya. Jadi dalam soal ini sangat tegas. Injil Yohanes menggugat kehidupan gereja masa kini. Next. Nah, oleh karena itulah, izinkan saya meminjam pemikiran dari seorang teolog sangat terkenal. Ya, siapa namanya? Bonhoeffer. Saya sangat sering memanfaatkan pikiran-pikiran Bonhoeffer ini. Kenapa? Karena inilah salah satu pendeta yang sudah teruji. Kalau pendeta masih diberkati dan kelimpahan, sorry to say, belum teruji. Jangan pernah tersihir kalau pendeta sukses secara material, ini dianggap hamba besar, hamba Tuhan yang besar. Ini semua salah kategori. Hamba Tuhan sejati kalau dia diuji, bisa hidup sampai ke level yang paling bawah, itu baru hamba Tuhan. Kalau dia dinaikkan ke tempat-tempat tertinggi, tunggu dulu. Saya tidak sedang mengkritik seseorang, tapi ingin mengajak kita melihat salah satu contohnya adalah Bonhoeffer. Karena dengan setia dia mempertahankan Injil itu dengan taruhan nyawa. Kadang-kadang saya merasa kecil, saya masih belum sampai ke titik di mana saya harus bertaruh nyawa untuk Injil. Jujur saja, belum sampai gitu. Tapi ada hamba-hamba Tuhan demi kebenaran bersedia sampai ke titik itu, karena keyakinan yang sepenuhnya kepada kehidupan kekal. Nah, apa yang dia katakan? Rupanya di banyak gereja kadang-kadang anugerah Tuhan itu diberitakan sudah terlalu sering. Terjadi inflasi anugerah. Asini roha do sude. Wah, asini roha. Bah, boy do hulaun songonan ala asini roha Tuhani. Banyak kali asini roha itu sampai nggak dihayati lagi, itu asini roha itu berarti berharga sekali itu. Anugerah Tuhan itu sungguh mahal. Kalau tidak mahal tidak perlu salib. Anugerah itu tidak bisa dipisah dari salib. Dan ini yang perlu kita renungkan ulang. Ketika izinkan saya dengan jujur lagi mengatakan, para pemimpin gereja banyak berlomba-lomba untuk meraih mahkota, tidak mau salibnya. Kalau saya salah, silakan disalahkan. Tapi saya bertanggung jawab mengatakan ini. Bukan teladan yang baik bagi kita. Jadi kalau kita mau menatap, jangan tatap cuma manusianya. Tataplah Kristus yang disalibkan itu. Amin. Serius saya. Ya, kalau bukan karena Kristus yang disalibkan itu, udah lama sekali iman saya terganggu. Terganggu saya. Orang berebut kekuasaan, berebut ini, berebut itu, gak ada gunanya. Yang gak penting jadi penting. Wah, salah mengundang saya ini. Next. Ya, ini refleksi biografis. Kalau pernah dengar cerita ini melalui YouTube, maafkan saya mengulang. Tapi bagi yang tidak pernah tahu, izinkan saya mengambil refleksi biografis. Bocah yang di sebelah kanan seorang ibu itu saya.
Ya. Ada nama Chinese-nya, Chen Sun Yong. Dulu waktu kecil saya dipanggil Ayung, Ayung. Mama saya perempuan sederhana, tidak pernah sekolah, tidak tahu membaca. Pak Yakob yang dia tahu, tapi dia bisa bedakan uang 500, uang 1000, tahu dia. Dia tidak melek huruf, tapi melek angka rupiah. Cinta kasihnya sangat saya kenang dengan penuh syukur. Tapi dia belum percaya Kristus. Jadi saya memang dasarnya orang yang bukan Kristen. Tidak ngimpi jadi orang Kristen. Ngapain? Ya kan? Karena sebagai seorang Tionghoa rata-rata ada ajaran Buddha, ajaran Konghucu, ajaran Tao, itu campur-campur itu. Jadi saya pikir yang penting hidup baik cukup. Tidak nipu orang, tidak nyakiti orang cukup, ya sudah. Udah itu sembahyang, cukup. Lalu apa yang terjadi? Alkitab yang tangan saya ini, waktu itu bentuknya masih hitam, ini sudah lebih bagus perwajahannya. Ini yang mengubah. Ini yang mengubah hidup itu. Saya penggemar cerita silat Koping Ho. 15 jilid saya pernah baca satu hari. Ya. Habis bacaan, saya buka Alkitab. Karena sebagai orang yang tidak Kristen, agama rupanya di sekolah kami cuma 2, Islam atau Kristen. Jadi yang nggak Kristen di kemana? Atau nggak Islam ini? Ditambah jam bermain. Oh, syukurlah kami, gembira sekali. Tambah jam bermain, nilai selalu lulus, nilai 6. Kan enak kan, nggak pernah belajar dapat 6, dapat jam bermain lagi. Tahu-tahu pulang dari sana, di meja saya ada seorang teman marga Manalu punya Alkitab. Ya, saya pinjam dan saya buka halaman pertama. Dan kalimat itu sampai sekarang menjadi kalimat yang saya syukuri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi kita itu cerita biasa, bagi saya ini cerita silat hebat. Pendekarnya namanya Allah, yang dia kerjakan bikin dunia ini. Saya singkat ya, karena ini bukan ruang kesaksian, apalagi dalam konteks kampus. Izinkan saya mengatakan, inilah buku yang telah dipakai Tuhan untuk memanggil saya. Sungguh benar yang dikatakan dalam Injil tadi, Injil Yohanes 15:16. Bukan kamu yang pilih aku. Bukan. Aku yang pilih kamu. Saya tidak mau pilih Tuhan. Ngapain? Bukan saya yang pilih Yesus, bukan. Karena saya tidak kenal dia. Tapi rupanya kasihnya merangkul, menyiapkan dengan berbagai cara, sampai akhirnya saya menjadi seorang yang dipersiapkan seperti wisudawan dan wisudawati di sini untuk melayani Tuhan. Bedanya adalah waktu itu saya orang Tionghoa, tidak tahu bahasa Batak. Bishop kami, Dr. Andar Tobing, bilang lebih bagus kau kuliah di STT HKBP Pematang Siantar. Itu artinya sekolah Batak. Ini Evorus HKI ini abang saya nih. Ya. Tiap hari di segala ruangan bahasa Batak. Ya. Dulu waktu saya mengenal Mangapul Sagala ini, ya. Dia mau ke Cambridge, dia ketawa-ketawa sesudah tiba di sana. Ai wasa di baik ko, alamat ni email mi songon asing katanya. Kenapa? Rupanya saya tulis alamat email saya kelihatan seperti bahasa Itali. Di ototoiho. Dibodoh-bodohi kau kan gitu. Itu gara-gara waktu di ospek saya di sana disuruh nyanyi kami. Mari kita nyanyikan core ini. Lagunya adalah Diototoiho, Diototoiho, Diototoiho.
Tetapi Tuhan menempa saya di tempat itu. Itu tempat yang sangat keras. Itu tempat di mana saya belajar ulang. Bukan hanya teologi, tapi bagaimana hidup di dalam berbagai negosiasi. Di tempat itu saya menyaksikan konflik-konflik. Di tempat itu saya memutuskan apa yang dikatakan dalam perumpamaan. Bukan tugasmu untuk membedakan ini gandum, ini lalang. Bukan tugasmu itu. Tugasmu adalah menjadi gandum. Kalau saya sibuk mengurus lalang, lama-lama saya jadi kecewa pada Tuhan. Serius ini. Ketika saya sudah mulai oleng, wah, ini keras juga orang di sini kan gitu ya. Belakanganlah saya mengerti, ya memang karena mereka Batak. Teman-teman saya Batak semua, mana ada orang Batak rapat. Yalah kalau boleh beginilah, mana ada itu. Gak ada itu orang Batak ngomong kayak gitu itu. Ya kalau boleh, ya bagaimana kalau gini ya. Gak ada itu orang Batak. Masa gitu aja kau tidak tahu? Gitu orang Batak. Tapi Tuhan menempa saya juga. Dan menyiapkan untuk terjun kemudian hari. Menjadi salah seorang yang melayani Tuhan melalui penerjemahan Alkitab. Ya. Jadi kalau kita ditempa oleh Tuhan dalam konteks tertentu, izinkan saya mengatakan itu bagian dari pilihan Tuhan untuk menyiapkan kita supaya kita ketika berada di lapangan kita siap. Kalau harus mikul salib ya pikul salib. Kalau harus hidup dengan segala fasilitas yang sangat terbatas, mari syukuri. Dan melalui lembaga Alkitab izinkan saya sedikit bersyukur. Saya mengalami semua itu. Ternyata ketika saya harus berada di daerah yang gak ada sinyal, gak ada MCK, bisa kok. Karena sudah pernah di tempat-tempat seperti itu dilatih kami. Salah satu program yang sangat baik saya yakin juga dilakukan oleh STT Trinity ini adalah ketika liburan mengutus mahasiswa ke pelosok-pelosok. Dan saya mengalami itu. Ya, syukurlah mengalami itu. Saya masih ingat tidak jauh dari sini dekat Tarutung, segan-segan sintuannya bilang pada saya, Amang, nanti kalau malam mau ke belakang, kenapa Amang? Jangan lupa bawa tongkat. Bahasa ikon martukot, boy hidup ya marlojong, mardalan, kan gitu ya? Kenapa? Takutnya tiba-tiba ada yang nyeruduk. Ini, kan gitu. Rupanya pinahan lobu itu sahabat manusia kan gitu. Ya maaf Pak Yakub, ya kita pakai bahasa roh ini. Ya, jadi maksudnya ya kalau misalnya mau ke semak-semak ada apa-apa, siapa tahu nanti B2 itu datang kau ketok kan gitu pakai tongkat. Itu maksudnya pesannya. Tapi tidak apa-apa. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Bukan hanya dari buku-buku tebal yang dikarang oleh orang-orang pintar, tetapi dari buku kehidupan itu sendiri. Nah inilah indahnya kalau kita melayani Tuhan. Dan saya ambil satu cuplikan saja. Ketika saya diutus ke daerah-daerah seperti ini daerah Ilugua di Papua. Di situ saya mengerti. Injil punya daya ubah. Punya kekuatan untuk mengubah bahkan manusia-manusia yang paling ganas. Jadi waktu itu hadir, ini peluncuran perjanjian baru dalam bahasa Walak. Saya masih ingat persis peristiwa itu. Tua-tua daerah di kampung itu begitu kami tiba nangis dan kalau orang Batak disebut seperti mengandungi. Apa itu bahasa Indonesia itu mengandungi? Meratap. Saya kemudian tanya orang Walak, ini yang diratapi itu apa? Ternyata kata mereka sedang meratap karena banyak orang Walak terbunuh oleh karena perang saudara. Soal tanah sejengkal, soal bermacam-macam hal itu membuat orang Walak saling membunuh. Sampai mayat tidak boleh dievakuasi.
Siapa yang berani evakuasi mayat jadi mayat? Ngeri kan? Dia katakan orang Walak yang tinggal sekarang itu tidak sampai setengah dari yang sudah pergi. Ini sebelum Injil mengubah hidup mereka. Lalu ya, karena ini kisah nyata ya, itu baru terjadi tahun 2000. Ya, masih zaman kita. Kalau cerita No Man's Land kan udah zaman kapan itu? Ini zaman kita ini. Suatu hari ketika mereka disapa oleh firman Tuhan dalam sebuah lokakarya, ini orang-orang pembunuh ini yang kelihatannya tidak mengerikan lagi, datang ke depan, pegang Alkitab firman Tuhan. Di atas firman Tuhan ini kami berjanji, kami akan berdamai seterusnya dan tidak akan saling membunuh lagi. Dan itu terjadi sampai sekarang. Bukan moncong senjata yang bisa membuat orang berhenti, tetapi perubahan hidup oleh Injil firman Tuhan. Amin. Dan inilah saya yakin merupakan tugas kita bersama di era yang sedang berubah ini. Tuhan memilih kita, Dia memberdayakan kita untuk mengutus kita ke tengah-tengah dunia yang sedang berubah. Next. Dan tentu yang sedang berubah yang saya masukkan ini adalah dunia di era paganisme baru. Ini masif ini. Saya yakin saudara-saudara yang sebentar lagi akan diwisuda Jaya Sarjana sadar